Selamat pagi, salam sejahtera, semoga semua sehat-sehat. Hari ini kita lanjutkan solusi persamaan Schrödinger dimensi 1. Untuk kasus yang sederhana. Nanti kalau kasus yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan program maksima. Jadi sekedar mengingatkan kembali, kita memiliki persamaan Schrödinger minus h bar kuadrat per 2m d kuadrat c dx kuadrat plus v c sama dengan e c. Itu bisa disederhanakan menjadi d kuadrat c dx kuadrat sama dengan minus 2m e min v per h bar kuadrat c. Oke. Nah, sebelumnya kita menganggap kasus bahwa energi lebih besar dari potensial. Jadi ini pertama sebelumnya kita anggap E lebih besar dari V. Jadi kita dengan kasus itu kita mendapatkan solusi yang berbentuk C sama dengan A E IKX plus B E min IKX, dimana K nya adalah akar dari 2M E min V per kabar. Jadi kita punya kasus bahwa kalau energinya lebih besar dari potensialnya, ini asumsinya juga potensial konstan, itu tidak bergantung X. Nah, jadi kita memiliki solusi yang berbentuk yang ini. Jadi kalau kuncinya, jadi kalau kita punya energi lebih besar dari energi potensialnya, kita memiliki sebuah gelombang berjalan E pangkat IKX atau E pangkat min IKX. Jadi kalau E pangkat IKX adalah gelombang bergerak ke arah positif X, sedangkan E pangkat min IKX bergelombang bergerak ke arah negatif X. Oke, itu kasus ketika energi lebih besar dari potensialnya. Nah, kalau energinya lebih kecil dari potensial, ya, di sini kita punya persamaan sedikit berbeda. Nah, kalau kita gunakan menjadi 2M V min E per h bar kuadrat C. Jadi karena V nya lebih besar dari E, berarti E min V itu negatif. Jadi kita balik supaya jadi positif gitu. Nah, jadi di sini nilai K-nya ini agak sedikit berbeda. Kalau kita lihat ini K kuadrat C, jadi di sini tandanya positif dibandingkan dengan sebelumnya kita punya tanda negatif. Sekarang kita punya
tanda positif gitu. Nah, perbedaannya di solusi bersama Schrödinger menjadi besinya sama dengan AE pangkat KX plus BE pangkat min KX. Jadi di sini tidak lagi berupa eksponensial bilangan kompleks, tetapi berupa eksponensial biasa. Jadi E pangkat KX dan E pangkat min KX, tidak ada bilangan imajinernya di situ. Oke, baik. Jadi diperhatikan bahwa jika energinya lebih besar dari potensialnya, kita dapat solusi itu, dan jika energinya lebih kecil dari potensial, kita mendapatkan solusi yang bentuknya ini. Oke, jadi perbedaannya nih di sini tidak lagi berupa gelombang berjalan, tetapi berupa eksponensial. Yang kalau kita buatin grafiknya, ini ada semacam peluruhan atau eksponensial peningkatan gitu. Jadi ini E pangkat KX, ini E pangkat min KX. Jadi bergantung pada situasi, nanti kita pilih salah satu sehingga solusinya juga. Jadi kita perhatikan, ingatkan bahwa fungsi gelombang haruslah finite. Jadi atau istilahnya integrable. Square integrable. Oke. Selanjutnya kita dengan menggunakan dua situasi, energi lebih besar dari potensial atau energi lebih kecil dari potensialnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kasus potensial kotak, sumur potensial kotak. Jadi kita bahas kasus sumur potensial kotak. Nah, potensial kotaknya ini yang paling sederhana, kita anggap potensial kotak yang tak berhingga. Jadi kita punya sebuah potensial, anggap saja punya interval dari 0 sampai L. Jadi di sini lebih kecil, X lebih kecil dari 0, potensialnya tak hingga, dan X lebih besar dari L, potensialnya juga tak hingga di sini. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita gunakan kita punya partikel dengan energi E. Jadi energi yang di sini, kalau kita di situasi X lebih kecil dari 0, kita punya solusi berupa E pangkat KX. Jadi K-nya ini tuh, K-nya sama dengan 2M V min E akar per habar. Ya, di sini K-nya saya lupa menuliskan. Di sini K-nya sama dengan 2M V min E akar per habar. Oke. Nah, jadi kalau kita ini karena kita punya potensialnya tak hingga, berarti K-nya juga bernilai tak hingga. Kita dengan potensial tak hingga, berarti
nyata hingga. Nah, kalau kita gunakan ke buatin grafiknya, jadi kalau kita X nya negatif, berarti E pangkat KX itu selalu kecil. Jadi kalau K nya besar menuju K hingga, berarti E pangkat KX menuju 0 gitu. Jadi dengan kata lain, fungsi gelombang di daerah ini itu bisa dianggap 0 di sini gitu. Nah, di sisi yang sama, di sisi sebelahnya, bahwa ketika X lebih besar dari L, ini solusinya E pangkat min KX. Nah, di sini E pangkat KX nya tidak digunakan karena tidak finite. Sama juga E pangkat min KX tidak digunakan di daerah yang ini karena dia tidak finite. Jadi dengan gunakan ini sama juga, kalau kita gunakan K nya ke E pangkat min KX, ini menuju 0 ketika K nya menuju K hingga, karena kita ingat K nya X nya lebih besar dari 0. Jadi dengan kata lain, bahwa di daerah ini juga fungsi gelombang sama dengan 0. Jadi kita punya daerah bahwa daerah ketika potensialnya nyata hingga itu fungsi gelombangnya 0. Artinya bahwa partikel tidak bisa berada di daerah itu. Jadi kita punya situasi di sini, kita ulang lagi bahwa kita punya potensial dari 0 sampai L ini. Sini kita punya fungsi gelombang sama dengan 0, dari sini fungsi gelombang sama dengan 0. Jadi tinggal kita menyelesaikan permasalahan ketika di sini di daerah di dalam sumber potensialnya. Oke, jadi kalau kita lihat di sumber potensialnya, di sini V-nya sama dengan 0 di dalam situ, dan kita sudah tahu persamaan Schrödinger-nya berbentuk, saya kembalikan lagi seperti sebelumnya, ini sama dengan minus 2mi per Habar kuadrat C. Jadi kita punya solusi berbentuk C sama dengan A E pangkat min plus IKX plus B E pangkat min IKX, dimana K nya sama dengan akar 2mi per Habar. Oke, jadi ini solusinya. Terus kita punya syarat bahwa di ujung posisi syaratnya, jadi kita punya syarat di situ bahwa solusinya punya syarat bahwa C ketika posisinya 0 sama dengan 0, dan C ketika sama dengan L, posisi L sama dengan 0 juga. Jadi itu syarat di batas antara di posisi X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Nah, baik. Jadi tinggal sekarang untuk memudahkan juga bisa solusinya, kita juga solusi yang eksponensial juga bisa diubah bentuknya menjadi posisi solusi sin dan cos.
Jadi sebenarnya antara solusi sin dan cos atau solusi eksponensial, dua-duanya akan menghasilkan solusi yang sama. Cuma untuk mempercepat apa yang kita mendapatkan solusi, sebaiknya kita menggunakan bentuk sin dan cos. Nah, di sini jangan kita membedakan ada konstanta A, B di sini, dan konstanta A dan B di sin dan cosnya itu berbeda, jadi tidak sama, tentunya tidak sama. Oke, jadi bisa gunakan bentuk eksponensial atau bentuk sin dan cos. Jadi yang mana silakan. Di sini kita gunakan supaya lebih cepat solusinya, kita gunakan sin dan cos. Oke, jadi kita udah tahu solusinya, bentuknya A sin kx dan B cos kx. Nah, sekarang kita solusi ini harus memenuhi syarat bahwa ketika x sama dengan 0, fungsi gelombang sama dengan 0, ketika x sama dengan L, fungsi gelombangnya juga sama dengan 0. Jadi tinggal kita masukkan ketika fungsi gelombang sama dengan 0, sin K0 plus B cos K0, ya. Jadi sini sin 0 0 plus B cos 0 itu 1, ini sama dengan 0, berarti kita dapatkan B sama dengan 0 dengan syarat bahwa posisi 0 itu posisi gelombang sama dengan 0, kita dapatkan B sama dengan 0. Nah, selanjutnya berarti kita punya solusi x, si x sama dengan A sin kx. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan bahwa fungsi gelombang ketika x sama dengan L harus juga sama dengan 0. Oke, kita substitusi. Jadi kita lihat sini. Jadi kita substitusi ini sini, kita dapatkan A sin KL sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan ada dua kemungkinan antara A atau sin KL sama dengan 0. Jadi artinya kalau kita gunakan A sama dengan 0, berarti sudah jelas fungsi gelombang semuanya 0. Jadi tidak mungkin. Atau dinamakan ini solusi trivial. Artinya kalau sama dengan 0 adalah solusi semuanya itu. Oke, jadi itu tidak mungkin kita mendapatkan fungsi gelombangnya 0 juga di situ. Oke, jadi kemungkinan yang lain adalah kita punya syarat bahwa supaya fungsi gelombang memenuhi syarat batas, berarti sin KL harus juga sama dengan 0. Nah, ini bisa terjadi ketika bahwa di sini KL-nya ini merupakan kelipatan dari pi. Jadi n ini ada kelipatan. Jadi n bernilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, kalau kita sin np itu selalu sama dengan 0. Di n itu yang bilangan bulat gitu. Jadi dengan menggunakan itu berarti kita punya syarat kuantisasi. Ini proses kuantisasinya. Jadi kita mendapatkan bahwa tidak sembarangan nilai K-nya. Jadi K
tidak sembarangan, tidak bernilai sembarangan. Atau dengan kata lain, kalau kita ingat K-nya berhubungan dengan energi, berkaitan dengan energi. Jadi artinya energi terkuantisasi. Artinya tidak semua energi bisa terkandung di dalam potensial sumber potensial ini. Gitu. Jadi hanya energi tertentu yang bisa dimiliki oleh potensial partikel di dalam potensial itu. Jadi artinya kita punya K-nya sama dengan NP per L. Oke. Jadi artinya kita punya solusi berarti A sin NP X per L. Jadi inilah solusi persamaan Schrödinger di dalam potensial kotak tak berhingga. Nah, tinggal nanti A-nya di sini adalah normalisasinya. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin tahu berapakah energi yang bisa dimiliki oleh partikel di dalam potensial sumber potensial ini. Jadi yang tadi kita dapatkan bahwa K-nya sama dengan akar 2πe per habar, atau kita juga gunakan langsung K kuadrat sama dengan 2me 2me lagi nih, mohon maaf, 2me per habar kuadrat gitu. Dan enggak ada saya lagi yang tadi. Oke, itu udah benar. Oke, jadi kita punya ini, jadi kita ini sama dengan NP per L kuadrat. Kita langsung kita gunakan di situ. Gitu. Jadi kita dapatkan bahwa 2me sama dengan N kuadrat Pi kuadrat habar kuadrat per L kuadrat. Berarti dari situ kita dapatkan energinya sama dengan N kuadrat Pi kuadrat habar kuadrat per 2mL kuadrat. 2mL. Jadi energinya kalau kita perhatikan di sini bergantung pada N kuadrat. Jadi artinya peningkatan energi sebanding dengan N kuadratnya, itu tambah besar nilai N-nya, tambah besar energinya. Jadi kalau kita lihat nanti energi yang bisa itu nanti tambah besar, tambah jaraknya tambah besar, karena sini hubungannya dengan 1 kuadrat, ini ada 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. Ini sama dengan N kuadrat energi pertama. Jadi kalau kita buatkan energi ke N, itu hubungannya dengan N kuadrat energi yang pertama. Jadi energi pertama adalah Pi kuadrat habar kuadrat per 2mL kuadrat. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan persamaan Schrödinger di dalam potensial tak berhingga dengan menggunakan solusi sin dan cos. Ya, lebih sederhananya ya, kita dapatkan itu. Mungkin ada pertanyaan. Selanjutnya untuk normalisasi itu bisa dikerjakan
sendiri, nanti kita dapatkan normalisasinya, kita dapatkan bahwa fungsi gelombangnya adalah akar 2/L sin n px per L. Jadi inilah yang ke N. Jadi ini solusi dari persamaan Schrödinger di dalam potensial kotak tak berhingga. Nah, artinya sudah kita jelaskan bahwa kita ulang lagi sedikit, cuma mengingatkan bahwa di dalam potensial tak berhingga ini tidak semua energi bisa dimiliki oleh partikel. Jadi partikel harus memiliki energi tertentu saja atau terkuantisasi. Jadi tidak arti energinya bersifat diskrit pada tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, energi itu berbanding lurus dengan n kuadrat bilangan kuantumnya. Jadi bilangan kuantum n, jadi energinya bergantung dari n kuadrat dari bilangan kuantum. Oke, mungkin sedikit sampai di situ, demikian sampai situ dulu. Nanti jika ada pertanyaan silahkan kontak langsung melalui daring Undram atau bisa melalui WA. Nah, sebagai latihan Anda bisa menggunakan solusi yang eksponensial untuk mendapatkan hal yang sama. Jadi ujungnya berarti hasilnya pasti sama. Jadi biar lebih jelas nanti saya jelaskan mungkin pada waktu yang lain, pada video berikutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat belajar dan semoga semua sehat-sehat selalu.